Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Migran Tobi, NPI 143204x22. Saya di sini mau mempresentasikan tugas besar kewirausahaan, yaitu analisis bisnis modal kanvas atau BMC di bidang jasa laundry. Kemudian, jasa laundry merupakan salah satu bisnis jasa cuci dan setrika pakaian. Pertumbuhan jumlah penduduk di sekitar perkotaan seringkali berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan akan jasa-jasa praktis seperti laundry. Konsep usaha ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat yang memiliki kesibukan tinggi dan keterbatasan waktu untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga, termasuk mencuci pakaian. Dengan menyediakan layanan yang efisien, cepat, dan berkualitas, usaha laundry membantu pelanggan untuk menjaga kebersihan pakaian mereka tanpa harus repot untuk melakukannya sendiri. Untuk membantu pengusaha mengidentifikasi, mengembangkan strategi yang tepat, menganalisis kekuatan dan kelemahan bisnis, serta menemukan peluang yang ada untuk meningkatkan daya saing dan keunggulan bersaing, maka dibutuhkan analisis bisnis model kanvas atau BMC, serta analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Oke, kita akan menganalisa. Untuk yang pertama, analisis usaha di bidang jasa laundry menggunakan BMC atau bisnis model kanvas. Kemudian, analisis yang kedua yaitu analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman usaha di bidang jasa laundry dengan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Apa itu bisnis model kanvas atau BMC? Bisnis model kanvas adalah alat yang menjanjikan untuk mendukung, memodifikasi, atau menciptakan bisnis baru dengan kecepatan yang lebih tepat. Bisnis model kanvas dapat menjelaskan dengan secara baik melalui 9 balok bangun dasar yang memperlihatkan cara berpikir tentang bagaimana cara perusahaan menghasilkan uang. 9 balok bangun tersebut yaitu customer segment atau segmen pelanggan, kemudian value proportion atau proposisi nilai, kemudian channel atau saluran distribusi, customer relationship, hubungan dengan pelanggan, revenue stream atau sumber pendapatan, kemudian key resource atau sumber daya utama, key activities, aktivitas kunci, key partnership atau kemitraan utama, dan cost structure atau struktur biaya. Kita akan menjabarkan apa itu pengertian dari unsur-unsur bisnis model kanvas. Itu yang pertama, revenue stream adalah aliran dana masuk yang menggambarkan cara yang dilakukan oleh suatu badan usaha dalam memperoleh uang pada customer segment. Kemudian key activities. Key activities merupakan kegiatan yang penting dalam mewujudkan value proposition, dan kegiatan ini sangat menentukan keberhasilan suatu model bisnis atau usaha. Kemudian key resource atau sumber daya kunci adalah penggambaran aset-aset yang penting untuk menentukan keberhasilan suatu bisnis. Dengan aset inilah pengusaha dapat mewujudkan value proposition. Kemudian key partnership atau mitra kunci merupakan mitra kerjasama pengoperasian organisasi dengan tujuan sebagai dasar penghematan, mengurangi risiko, dan memperoleh sumber daya atau pembelajaran. Kemudian cost structure, struktur biaya. Struktur ini menggambarkan biaya yang muncul dalam sebuah bisnis yang berjalan. Kemudian customer segment merupakan pihak-pihak yang telah menggunakan jasa atau produk dari suatu badan usaha dan mereka yang berkontribusi untuk memberikan dana penghasilan bagi organisasi atau pengusaha. Dapat disimpulkan customer segment yaitu menentukan segmen target konsumen dari suatu jenis usaha. Kemudian value proposition atau proposisi nilai yaitu memperkirakan kebutuhan customer atau pelanggan yang telah diidentifikasi pada customer segment yang dapat dikatakan sebuah keistimewaan yang ditonjolkan untuk menarik pelanggan. Kemudian channel atau saluran distribusi yaitu elemen yang menyatakan bagaimana organisasi atau pengusaha berkontribusi dengan pelanggan segmennya dan menyampaikan value proposition yang dimiliki. Yang terakhir, customer relationship atau hubungan dengan pelanggan adalah hubungan pelanggan yang dimana tujuannya agar bisa mendapatkan pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang lama.
Analisis yang kedua yaitu analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan strength dan peluang opportunities, namun secara bersama dapat meminimalkan kelemahan, weakness, dan ancaman atau threats. Analisis SWOT membantu dalam merencanakan strategi dengan memanfaatkan kekuatan internal, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang yang ada, dan mengurangi risiko yang terkait dengan ancaman eksternal. Hal ini dapat membantu badan usaha untuk mengidentifikasi area-area di mana mereka dapat fokus untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan bisnis mereka. Ini adalah hasil dari analisis bisnis berkanvas. Itu yang pertama, customer segment atau segmen pelanggan. Usaha laundry ini memanfaatkan segmen pelanggan yang mencakup masyarakat sekitar dengan gaya hidup sibuk, membutuhkan layanan pencucian yang efisien. Kami mengarahkan layanan kami kepada pelanggan pekerja dan mahasiswa yang tinggal di asrama atau kos-kosan yang seringkali membutuhkan jasa laundry untuk mencuci pakaian mereka karena keterbatasan waktu dan fasilitas. Yang kedua, value proposition atau proposisi nilai. Usaha laundry ini terletak pada harga layanan pencucian yang terjangkau, memudahkan pelanggan dengan layanan antar jemput pakaian mereka, serta memberikan jaminan garansi penuh ketika apabila pakaian mengalami kerusakan selama proses pencucian. Selain itu, kami juga menghadirkan variasi pengaruh pakaian yang disesuaikan dengan preferensi individual setiap pelanggan. Yang ketiga, saluran distribusi atau channel. Kami menyediakan saluran distribusi yang beragam melalui brosur. Kami menyebarkan informasi tentang layanan laundry kami secara langsung pada masyarakat. Di samping itu, media sosial menjadi platform utama di mana kami berinteraksi dengan pelanggan potensial. Kami menggunakan WhatsApp untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih profesional dan responsif, Instagram untuk berbagai konten visual menarik seputar pelanggan kami, serta Facebook untuk memperluas jangkauan, promosi, dan interaksi dengan komunitas lokal. Kemudian, activities atau aktivitas kunci. Kegiatan yang kami lakukan dalam menjalankan bisnis laundry kami meliputi serangkaian proses penting. Kami melakukan pencucian dan pengiriman pakaian dengan menggunakan peralatan modern dan bahan pembersih berkualitas tinggi guna memastikan kebersihan pakaian pelanggan kami. Selain itu, kami menyediakan layanan penyetrkaan untuk memastikan bahwa pakaian yang dikembalikan kepada pelanggan dengan rapi dan siap pakai. Selain kegiatan inti tersebut, kami juga aktif melakukan promosi layanan laundry kami melalui brosur yang didistribusikan ke berbagai lokasi strategis serta melalui platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Kemudian key partnership atau mitra kunci. Kemitraan yang kami jalin memainkan peran penting dalam mendukung operasional bisnis laundry kami. Kami menjalin kerjasama dengan supplier bahan baku, deterjen, pengharum, dan pemutih pakaian yang handal untuk memastikan bahwa kami selalu memiliki persediaan bahan yang berkualitas dalam proses pencucian pakaian pelanggan. Selain itu, kerjasama supplier peralatan seperti mesin cuci, pengering setrika, meja, timbangan digital, dan lain-lain sangat penting dalam menjaga kelancaran operasional. Kami juga menjalin kemitraan layanan peralatan laundry setiap membantu jika terjadi masalah atau peralatan pada peralatan kami, memastikan operasional kami tetap berjalan lancar tanpa hambatan. Kemudian, key resource atau sumber daya kunci. Struktur biaya kami mencakup sejumlah aspek penting yang mendukung operasional bisnis laundry kami. Biaya pembelian peralatan menjadi investasi awal yang signifikan. Memastikan kami memiliki peralatan modern, berkualitas untuk setiap pencucian yang efisien. Selain itu, biaya sewa lokasi atau tempat usaha kami merupakan bagian dari pengeluaran yang perlu kami bayarkan untuk menjaga keberadaan kami di lokasi yang sangat strategis. Kami juga mengalokasikan biaya operasional harian yang mencakup pengeluaran untuk air, listrik, dan bahan baku seperti deterjen dan pengharum pakaian guna menjaga kelancaran proses produksi. Biaya gaji karyawan menjadi faktor penting lainnya. Kami menganggap ini sebagai investasi dalam sistem yang terampil dan berkualitas untuk memberikan layanan terbaik pada pelanggan. Selain itu, kami juga memiliki anggaran khusus untuk kegiatan promosi seperti distribusi brosur dan pemasaran melalui media sosial guna meningkatkan visibilitas dan menjangkau lebih banyak pelanggan potensial. Kemudian, customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Kami memprioritaskan hubungan dengan pelanggan dengan mengedepankan pelayanan yang ramah dan profesional setiap saat. Kami berkomitmen untuk menyediakan layanan antar jemput pakaian
pelanggan demi kenyamanan dan kemudahan mereka. Selain itu, kami memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi yang efisien dan praktis bagi pelanggan dan melakukan pemesanan layanan kami. Dengan berinteraksi melalui platform media sosial, kami memudahkan pelanggan untuk melakukan reservasi, menanyakan informasi, serta memberikan umpan balik sehingga memperkuat hubungan yang erat dan saling menguntungkan antara kami dan pelanggan kami. Kemudian, revenue stream atau sumber pendapatan. Pendapatan kami berasal dari beberapa sumber yang terkait erat dengan layanan jasa laundry kami tawarkan kepada pelanggan. Biaya jasa laundry kami dikenakan kepada pelanggan didasarkan pada jenis pakaian dan beratnya cucian yang diberikan. Selain itu, kami menawarkan layanan tersebut pakaian dengan biaya tambahan yang dikenakan untuk pengambilan pengantaran pakaian secara langsung ke tempat yang diinginkan oleh pelanggan. Di samping layanan utama, kami juga membuat produk tambahan seperti deterjen, penggaram pakaian, tas kasih, dan lain-lain. Kami berupaya memberikan fleksibilitas kepada pelanggan untuk memilih opsi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang terakhir, key resource atau sumber daya kunci. Kami mengidentifikasi beberapa sumber daya kunci yang menjadi fondasi dari layanan jasa laundry kami. Lokasi kami yang strategis menjadi aset utama karena memudahkan akses bagi pelanggan dan meningkatkan keterjangkauan layanan kami. Selain itu, kami memastikan memiliki peralatan laundry yang memadai dan modern juga memastikan hasil penjualan yang berkualitas tinggi. Sumber daya manusia atau SDM yang terampil dan berpengalaman juga menjadi kunci dalam menjalankan operasi kami. Tim kami terdiri dari profesional yang berdedikasi dan terlatih dalam menjaga kualitas layanan, menghasilkan pengalaman terbaik bagi pelanggan, serta menjaga konsistensi hasil penjualan yang memuaskan. Ini adalah hasil dari analisis bisnis balik kanvas yang disederhanakan. Seperti contoh, key activities untuk yang pertama pencucian dan pengeringan pakaian, kemudian layanan penyetrkaan, yang ketiga promosi layanan laundry melalui brosur dan media sosial atau channel dari brosur, media sosial, WhatsApp, Instagram, dan Facebook, kemudian dari mulut ke mulut. Kemudian ini adalah hasil analisis SWOT dari jasa laundry. Itu yang pertama, strength atau kekuatan. Lokasi strategis. Keberadaan usaha di lokasi yang strategis dan mudah diakses oleh pelanggan. Kemudian layanan antar jemput. Memberikan kemudahan kepada pelanggan kami dengan layanan antar jemput pakaian sangat menarik bagi pelanggan yang sibuk. Kemudian 3, variasi pengarum pakaian. Berbagai pilihan pengarum pakaian yang disesuaikan dengan preferensi pelanggan, hal ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. 4, SDM yang terampil. Tim yang terlatih, ramah, dan berpengalaman dapat memberikan layanan berkualitas kepada pelanggan. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Biaya operasional harian seperti listrik, air, dan bahan baku bisa menjadi beban besar bagi bisnis ini. Yang kedua, ketergantungan pada peralatan. Ketergantungan pada peralatan laundry yang sering memerlukan perawatan dan biaya tambahan jika mengalami masalah. Untuk yang opportunistis atau peluang, yang pertama, peningkatan layanan promosi. Peningkatan penggunaan media sosial untuk promosi dapat menjangkau lebih banyak pelanggan potensial. Lalu yang kedua, pemitraan yang lebih baik. Peluang untuk menjalin kemitraan yang lebih baik, lebih erat dengan supplier bahan baku dan peralatan laundry untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif. Mengembangkan kemitraan dengan hotel, restoran, atau bisnis lain yang membutuhkan layanan jasa laundry secara rutin. Kemudian, pertumbuhan pasar. Permintaan akan jasa laundry disebabkan peningkatan tingkat urbanisasi dan kurangnya waktu ruang. Peluang ekspansi ke wilayah yang lebih besar dan membuka cabang baru. Kemudian yang terakhir, threat atau ancaman. Yang pertama, persaingan dari laundry lain atau persaingan dari bisnis laundry lain di sekitar yang dapat mempengaruhi pangsa pasar. Yang kedua, perubahan kebiasaan konsumen. Jika konsumen beralih ke metode pencucian sendiri atau menggunakan bahan laundry yang layanan laundry mandiri. Itu yang terakhir, biaya dan regulasi. Potensi kenaikan biaya operasional seperti listrik, air, dan bahan baku serta perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi operasional bisnis. Yang selanjutnya, dari analis berdasarkan hasil identifikasi bisnis usaha dengan menggunakan bisnis project canvas yang memiliki 9 elemen dan 4 elemen analisis SWOT, dari pembahasan di atas menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Potensi dan kekuatan. Yang pertama, segmentasi pelanggan. Usaha laundry memiliki segmen pelanggan yang beragam seperti masyarakat sekitar, pelajar atau mahasiswa, dan pekerja. Hal ini memberikan kesempatan untuk menjangkau berbagai kelompok dan meningkatkan pangsa pasar.
Untuk yang kedua, layanan antarjemput dan varian produk. Ketersediaan layanan antarjemput dan varian pengharum pakaian menjadi keunggulan yang dapat menarik dan mempertahankan pelanggan. Yang ketiga, kemitraan dengan supplier dan kualitas SDM. Kemitraan yang baik dengan supplier baku, peralatan, dan keberadaan SDM yang terampil dan berpengalaman merupakan aset penting dalam menjaga kualitas dan kelancaran operasional. Untuk yang kedua, tantangan dan kelemahan. Apa saja tantangan dan kelemahannya? Yang pertama, biaya operasional yang tinggi. Biaya operasional seperti listrik, air, dan bahan baku menjadi beban yang signifikan bagi bisnis ini dan perlu dikelola dengan lebih efisien. Yang B, ketergantungan pada peralatan. Tergantungnya operasional pada peralatan laundry yang rentan terhadap masalah dapat mengganggu kelancaran proses. Tuh. Yang ketiga, rekomendasi. Penguatan promosi dan kemitraan. Meningkatkan promosi melalui media sosial, memperkuat kemitraan dengan supplier, serta meningkatkan interaksi dengan layanan pada pelanggan. Manajemen biaya yang efisien. Meninjau ulang struktur biaya dan mencari cara untuk mengelola biaya operasional agar lebih efisien. Untuk yang ketiga, peralatan dan pengembangan karyawan. Menyempurnakan peralatan perawatan dan mengembangkan karyawan untuk menjaga kualitas layanan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang terakhir, saran ya. Berikut ini ada beberapa saran yang dapat membantu memperkuat dan mengembangkan bisnis usaha laundry. Yang pertama, tingkat promosi melalui media sosial. Tingkatkan promosi di media sosial agar dapat memperkuat strategi pemasaran, posting secara teratur, dan berinteraksi dengan aktif dan dengan pelanggan potensial. Yang kedua, memperkuat kemitraan dengan supplier. Pertimbangan untuk memperkuat hubungan dengan supplier bahan baku, peralatan, dan layanan laundry. Mungkin ada kesempatan untuk bernegosiasi harga yang lebih terjangkau dan mendapatkan keuntungan tambahan melalui kemitraan yang lebih erat. Yang ketiga, fokus pada pengembangan karyawan. Pastikan SDM yang terampil tetap menjadi prioritas agar tim dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat, revaluasi atau peninjauan ulang struktur biaya. Revaluasi biaya operasional harian dan biaya lainnya. Temukan cara efisien untuk mengelola dengan meninjau ulang kontrak sewa, mengidentifikasi area penghematan di penggunaan listrik, air, dan bahan baku, atau mencari cara mengurangi biaya operasional yang tidak efisien. Untuk yang terakhir, revisi atau mempertimbangkan kembali strategi berdasarkan analisa SWOT. Gunakan hasil dari analisis SWOT secara terus-menerus untuk mengevaluasi dan menyempurnakan strategi, perbarui rencana bisnis secara berkala untuk memastikan bahwa bisnis tetap relevan dan responsif terhadap perubahan pasar. Oke. Kami akhiri presentasi tugas besar kewirausahaan. Apabila ada kata yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.